Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah dia yang memilihmu. Ini tuh setelah aku pikir-pikir, memilihmu itu maksudnya apa? Bisa jadi kayak pada akhirnya nanti dia akan memilihmu one day, atau kayak ya udah seandainya dia lagi dekat sama seseorang saat ini, atau dia punya option, atau dia punya pasangan atau apa, tapi sebenarnya dia tuh memilih kamu daripada yang lain gitu, ngerti ya? Jadi emang ada yang pada akhirnya dia memilih kamu, atau sebenarnya di lubuk hatinya tuh dia memilih kamu dibanding yang lain, entah dia ungkapin atau enggak, entah dia bilang ke kamu atau enggak, entah pada akhirnya jadinya sama kamu atau enggak, pokoknya he choose you ya, atau she choose you. Oke, itu aja. Udah itu aja deh gengs, kita mulai aja ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang memilih kamu. Energi dia yang memilih kamu ke kamu. Cie, kemarin-kemarin siapa yang nungguin aku upload video? Tidak ada video baru. Terus gimana tuh kalau nggak ada video baru? Ya udah, bobo aja, bobo tanpa video Dinda. Berasa jomblonya ya, tidur nggak ada video Dinda, nggak ada yang dongengin gitu ya, jadi nggak ada yang ngajakin sleep call kak. Emang masih zaman sleep call guys. Orang tuh kayak jarangnya sleep call kalau nggak PDKT. Kalau PDKT mungkin masih suka sleep call gitu ya, cerita-cerita terus menggali lebih dalam gebetannya seperti apa. Tapi kayaknya kalau udah pacaran jarang sleep call deh. Karena menurut aku orang udah masing-masing capeknya. Jadi kalau udah jam-jam tidur kayaknya mendingan tidur ya, daripada ngobrol-ngobrol yang nggak penting terus ujung-ujungnya ribut. Ya kamu tuh biasanya suka tantrum ya, dikit-dikit tantrum, ribut. Oke. Kita mulai ya, cek energi kamu ke dia. Kamu suka overthinking nih tentang dia. Iya tuh banyak kartunya overthinking, kamu overthinking, terus kamu memilih dia juga dari segi kemapanan kamu lihatnya. Hubungan kamu sama dia juga stuck, gitu-gitu aja juga siklusnya, muternya, iya tuh banyak. Kamu udah effort sama orang ini, kamu lihat dia tuh beda dari yang lain, ada rasa mau menyerah, kamu sempat mempertimbangkan hubungan ini juga, ada rasa capek, galau, hubungannya udah nggak sehangat dulu, capek tapi kayak masih mau berusaha gitu ya. Kamu banyak nih kayak bantu dia atau mengeluarkan materi, uang, apapun lah yang kamu punya. Cie, tajir ya, sok-sok bantu orang, pikirin diri sendiri say ya. Kamu kasih dia uang, materi ya, dia kasih kamu apa? Air mata. Dia kasih kamu air mata ya kan, balasannya air mata. Udah nggak usah sok-sok jadi pahlawan deh ya. Terus pada mikir iya lagi, tahu aja lagi Kak Dinda. Padahal kita nggak kenal loh, tapi tahu aja ini si Raisa, ya kan? Pasti kalian mau bilang kayak gitu. Tadinya ngantuk ya, udah belum apa-apa udah di ulti, jadi nggak ngantuk nih. Nah sekarang energi dia ke kamu, dia ngerasa hambatannya besar dalam hubungan ini. Dia tuh suka baik-baikin kamu, welcome ke kamu juga, tapi kayak welcome ada maunya gitu loh, baik-baikinnya kayak I need something. Tapi kamu pasti baik-baikin sama dia tuh kayak ngerasa jadi ratu atau raja. Padahal dia juga ada maunya mungkin baik-baikin kamu. Tapi kamu kesannya kayak pasti baik-baikin seolah-olah dia hanya menginginkan kamu. Tidak seperti itu ya. Kalian tuh gampang luluhnya kalau dibaik-baikin ya. Ada rasa sakit hati nih dia. Suka debat sama kamu. Ya energinya, intensinya lama-lama makin berkurang, menurun, mungkin komunikasinya, mungkin energinya juga makin lama makin berkurang ya.
komunikasinya juga nggak jelas. Ada beberapa yang ada perbedaan keyakinan di sini juga. Dia kepikiran kamu, mungkin sudah menjauh sama kamu nih. Dia ngerasa pengorbanannya tuh berat ya untuk hubungannya sama kamu. Dia yang memilihmu. Beberapa kali sih ketika ada masalah, orang ini sempet sih kayak mulai komunikasi duluan atau cari kamu duluan. Tapi mungkin bisa jadi on off juga. Dia yang memilihmu ya tuh ada yang tiba-tiba menjauh gitu aja, di ghosting atau menghilang. Dia tuh kayak punya power, kayak suka-suka dia, terserah dia, kayak semena-mena gitulah, agak-agak songong ya say orangnya. Suka kayak fake muka dua atau muka banyak. Jadi kayak ya itulah, kayak suka menyembunyikan atau menutupi sesuatu yang kamu lihat kayaknya dia baik, sangat menginginkan kamu, tapi sebenarnya ya mungkin ada maunya. Dia ngerasa beban di hubungan ini, atau dia tipe tulang punggung keluarga mungkin nih. Kalau deket kamu tuh baik, serasa kayak dunia milik berdua, kata-katanya manis, mulutnya manis ya. Ada sih dari mereka yang family man, dekat sama sosok orang tua, ibu. Dia gampang sakit hati, agak mudian orangnya nih, negatif, toxic nih orangnya. Suka berubah-ubah orangnya, agak-agak fake. Makanya tadi aku bilang hari ini apa, besok apa gitu ya, berubah-ubah, nggak jelas. Karena kamu ngerasa dia tuh nggak jelas juga kamu seperti apa. Orangnya tuh suka kayak deket kamu tuh ya, kamu ngerasa ada beban, terbebani aja, walaupun entah kamu sadar atau enggak, kayak dia ngasih beban buat kamu. Contoh, kamu suka bantuin dia, sebenarnya itu kan beban buat kamu ya, kamu bantuin dia terus, sebenarnya dia menyusahkan, tapi atas dasar cinta, kamu ngerasa nggak terbebani itu. Oh tidak, karena saya sayang sama dia, ya kan, sok-sok sayang gitu kan, padahal itu kamu terbebani sebenarnya. Jadi kan seperti cinta buta ya. Dia yang memilihmu. Nanti kita cek apa ya, kita cek apa yang akan dia lakukan kali ya, sama kenapa dia memilih kamu. Nggak usah cek perasaan, bosan Raisa. Perasaan mulu. Dia yang memilihmu, mungkin ya dia pernah kembali, atau pernah lah di momen dimana kamu ngelihat dia kayak berubah, atau kamu ngerasa ini orang berubah nih, padahal mah enggak, emang fake aja ya kan. Dia kayaknya ya pernah memohon atau meminta maaf sama kamu, dan kamu ngerasa itu perubahan diri dia, padahal ya belum tentu dia menyesal. Ntar besok kayak gitu lagi, nggak berubah, dan terulang siklus yang sama. Mungkin dia pernah ngebiarin kamu pergi. Ada yang ghosting sih, atau ada yang kayak menghilang atau menjauh. Orang ini pernah berubah, mengalami transformasi di sini. Nah kan bener, kayak pernah orang ini datang kayak suatu awalan baru kamu ngerasanya, tapi nggak tahu nih stay lama atau akhirnya pas dia muncul lagi akhirnya hubungannya on off, pergi lagi dia. Ada seseorang yang mau move on. Tipe orangnya mandiri, agak berbahaya nih, maka aku bilang kan tadi ada yang toxic ya. Iya, berbahaya. Mungkin ada yang LDR atau memang berjauhan aja, ada jarak sih, ada perbedaan nih, kayak perbedaan culture gitu. Misalnya kamu orang apa, dia orang apa, nah itu tuh suatu perbedaannya tuh perbedaan yang kelihatan banget gitu. Sebenarnya kalau dibilang tulus ke kamu sih tulus, cuma karena kamu sering baik ke dia jadi kesannya terlihat kayak dia nggak tulus. Ketika dia melihat kamu baik, jadi ada sisi ambil manfaatnya lah gitu, sengaja atau nggak sengaja, sadar atau tidak disadari ya, tapi dia udah take benefit dari kamu ya. Bisa jadi orang ini adalah orang yang terakhir berhubungan sama kamu, pacar terakhir, gebetan terakhir, mantan terakhir, bukan mantan terindah ya. Nggak tahu nih apakah orang ini menunggu kamu ya.
kamu atau dia yang menunggu ya. Ada yang hubungannya cukup lama, tapi ada juga yang walaupun lama atau sebentar, ada yang mereka yang menghindar atau yang ghosting. Ya, dia sih cukup terbuka ya sama kamu. Saking cukup terbukanya, banyak dari kalian yang melihat keburukan dia, kejahatan dia. Keburukan juga terbuka ya. Oke, karena azan aku break dulu deh ya. Nggak boleh, nanti Allah marah. Dia yang memilih kamu. Entah kalian udah putus atau belum, atau hubungannya belum dimulai, mungkin masih gebetan atau apa. Di sini give your relationship a chance. Jadi kayak orang ini pengen kamu kasih kesempatan buat dia, karena dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak sefrekuensi atau kayak satu partnership yang cocok. Aku ngerasa ada ketertarikan fisik di sini dia sama kamu. Tuh ada hasrat, gambar-gambar kartunya sih gitu. Forgiving and learning. Apakah seseorang ini mau minta maaf sama kamu? Kayak di awal aku udah bilang ya, mau minta maaf. Kayak ada seseorang yang mau minta maaf. Dia juga menghargai kamu, respect sama kamu. Kalian tuh saling attract ya, kamu sama dia secara romantis. Mungkin kamu pernah kenal dia nih sebelumnya, terus akhirnya kalian mungkin dekat lagi, atau dia seseorang dari masa lalu kamu, atau dari past life mungkin. Ada perasaan romantic feeling. Iya, perasaannya ini sih nyata, beneran ada feeling dia sama kamu. Tapi dia kayaknya ya dia ngerasa kamu seseorang yang worth it sih. Dan nah kan tadi aku ada bilang ya, orang ini tuh kayak suka berubah-ubah atau kayak fake pakai topeng. Mungkin agak manipulatif ya orangnya ya. Iya, makanya suka kayak berubah-ubah kelihatannya, beda-beda gitu ya. Dia yang memilih kamu. I left when I saw you with someone. Kan aku bilang ini seseorang yang ghosting atau menjauh duluan dari kamu. Entah dia lihat kamu sama seseorang atau emang dia mau ghosting aja. Jadi ya memang dia yang meninggalkan kamu sih. Tuh ada lagi kan, I left you before you could leave me. Ya kan, aku ninggalin kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Dari awal aku udah bilang kan sama kalian ya, banyak dari mereka yang ninggalin kamu duluan atau ghosting kamu duluan. Dan divalidasi dengan 2 kartu ini. I will wait for a sign for you. Dia tuh nungguin kode-kode atau tanda-tanda dari kamu, dari sosial media, dari lagu-lagu atau apalah yang menunjukkan kalau kamu tuh sebenarnya mungkin menginginkan dia. Mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang ego ya, jadi dia nggak mau duluan effort atau duluan maju karena dia pengen tahu kamunya gimana ke dia gitu. I remember every detail of that day. Mungkin kamu pernah ketemu sama dia atau pergi kemana, somewhere. Dan di sini dia masih mengingat hari itu, atau ya hari itu berkesan lah mungkin buat dia. Dan dia sadar apa yang udah dia lakukan sebelumnya ke kamu ya. I knew exactly what I was doing. Entah tuh apa yang dia lakukan, entah kesalahan, entah bikin kamu marah, atau bikin kalian tengkar, terus menjauh, atau bikin kalian ribut dari hal itu. Ya mungkin ibaratnya dia yang men-trigger kalian hubungannya jadi berantakan. Dan dia mau bilang kalau hidup dia itu nggak seperti apa yang kamu lihat. Kamu ngerasa dia happy, kamu lihat dia happy gitu di sosial media atau apa. Tidak seperti itu ya. Dan aku mau cek kenapa dia memilih kamu. Kenapa, hayo. Berharap sih, orang ini berharap. Ada sebuah pengharapan tentang kamu ya. Iya itu, kayak kamu tuh seseorang yang mungkin dia kagumi, dia dambakan, entah kamu tipenya dia atau bukan, tapi dia sangat menginginkan kamu. Di sini dia merasa kehilangan ya, sekalipun dia yang mungkin ninggalin kamu. Beberapa hal ada yang
merasa rumit hubungannya, tapi orang ini tuh kayak menunggu, tapi cuma nunggu-nunggu aja sih sebenarnya, nggak yang benar-benar action gitu ya. Banyak dari kalian juga nggak sadar kalau sebenarnya tuh ya dia memilih kamu. Dia nggak bisa untuk nggak cari tahu tentang kamu. Jadi mungkin dia seseorang yang selalu kepo sama kamu, mencari tahu tentang kamu juga. Dia udah terlanjur baper sih sama kamu. Sekalipun kamu cuek atau dingin, tapi dia udah terlanjur baper. Sangat berharap di sini kayak ada seseorang yang cari perhatian atau benar-benar pengen kamu tuh pay attention ke dia. Kalau di sini lihat dari gambarnya kayak seseorang yang nggak pengen jauh-jauh, nggak pengen melepaskan juga, atau belum bisa melepaskan. Orang ini tuh merasa sebuah kenyamanan ketika dekat atau komunikasi atau ngobrol sama kamu. Di sini ada yang merasa gantung hubungannya, tapi ada juga yang ngerasa perasaannya makin lama makin besar, makin bertumbuh. Di sini ada yang masih ingat kenangan di antara kalian. Kamu adalah seseorang yang sulit buat dia jauh. Mungkin sebelumnya dia pernah kenal sama lawan jenis lain, ya jauh-jauh aja. Ya ada jarak ya biasa aja, tapi sama kamu kok kayak nggak bisa buat jauh. Dia memilih kamu ya karena ada feeling ke kamu sih, sesimpel itu. Dan ngerasa juga cocoknya sama kamu, mungkin sama yang lain nggak begitu cocok, nggak klik. Makanya tadi aku bilang di awal atau sebelumnya, kalian tuh kayak partner menurut dia, partnership, ada kecocokan dan harmoni. Kamu yang menggerakkan dia untuk effort. Mungkin yang lain-lain ya dia effort biasa aja atau ya udah nggak mau effort, tapi sama kamu kayak dia pengen effort dan berusaha, pengen melakukan sesuatu gitu ke kamu ya, ada usahanya. Kalian buat dia introspeksi sih, buat dia gerak, introspeksi, action. Ada yang mendambakan kamu tuh kayak kebayang aja kalau misalnya punya life partner kayak kamu, misalnya menikah, married, atau menjadikan kamu suami atau istri tuh pasti bahagia deh gitu. Jadi kayak kalian itu husband or wife material. Ya, jadi dilihatnya ya mereka udah halu ke sana-sana lah gitu ya. Di sini orang ini ngerasa energinya masih ke kamu karena masih bingung aja harus gimana. Bingungnya tuh jadi kayak stuck, bukan bingung terus akhirnya menjauh atau bingung akhirnya move on, tapi lebih ke bingung terus akhirnya stuck. Makanya energi kamu sama dia masih di situ-situ aja. Dia masih mau deket sih sama kamu dan ada ketertarikan fisik, klik, ketertarikan ini juga ya, sexual attraction. Ada ya yang sudah merasa terikat sama kamu nih, sekalipun dia nunjukin kayak biasa aja, tapi sebenarnya orang ini sudah merasa terikat ya. Sekarang kita cek apa yang akan dia lakukan ke kamu. Yang dia lakukan, dia bakalan cari perhatian kamu sih. Lebih cari perhatiannya ini slow ya, santai, enggak yang excited banget itu enggak. Aku lihat energinya santai, kayak cari-cari perhatian. Ada sih dari mereka yang kayak nggak terlalu semangat sebenarnya, makanya aku bilang slow juga ya energinya. Yang dia lakukan, ada dari mereka yang pengen berubah lebih positif karena kamu benci atau marah sama mereka, jadi mereka berpikir kayaknya harus berubah dulu deh kalau mau kembali ke kamu atau mau mendekat ke kamu. Nah kan, relate nih, ada seseorang yang mau effort, berjuang, mau fight, tapi malas action. Kayak seseorang yang hopeless ya, mungkin dia lihat kamu udah gak mau kali sama dia, jadi kayak dia santai, cuma nunggu-nunggu aja. Iya nih, kalau kita berbicara tentang menunggu, orang ini memang menunggu sih, tapi lebih ke menunggu kamu datang. Kapan ya kamu menghampiri dia, kapan kamu datang. Iya, karena dia nggak yakin apa yang akan dia lakukan ke kamu, atau dia nggak yakin ketika dia berusaha itu udah tepat atau belum, kamu bisa menerima atau enggak, atau sebenarnya kamu malah menolak.
Nah, ada ya kebimbangan di situ. Orang ini kayak kebingungan juga nih harus gimana, tapi kalau dia kangen banget sama kamu atau dia ngerasa ketarik banget energinya ke kamu, bisa aja sih dia melakukan sesuatu. Tapi melakukan sesuatunya nanti bakal ada, aku ngerasa bakal ada keributan atau perdebatan. Karena mungkin dia nggak tahu harus ngomong apa, jadi ketika ngomong malah salah, malah bikin kamu emosi. Akhirnya kalian debat dan ribut, bukannya baikan. Jadi hati-hati juga sih ya. Mungkin ya orang ini pengen komunikasi, tapi dia perlu meyakinkan diri dia kalau komunikasi itu adalah sesuatu yang baik. Karena dia banyak yang mikir gini, buat apa komunikasi kalau sebenarnya hubungan ini tuh susah buat dipertahankan. Buat apa komunikasi kalau hubungannya hambatannya besar, sulit buat menyatu, buat bersama misalnya ya. Yang dia lakukan sebenarnya orang ini lebih ke ini sih ya, fokus ke masa depan. Jadi untuk urusan love life dan hubungannya sama kamu, dia lebih ke pasrah aja. Kayak aku bilang dari awal, energinya slowly. Dia akan mencari tahu kamu dulu sih, atau mencari tahu kapan tepat dia datang ke kamu, mood kamu lagi kayak gimana, atau dia masih mencari tahu kamu karena masih pengen tahu tentang kamu. Ada yang ingin kamu mempertimbangkan dia sih. Iya, maksudnya kamu jangan move on atau jangan melupakan dia. Ada yang pengen kamu mempertimbangkan dia lagi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ada seseorang yang pengen diberikan kesempatan. Dia berharap sikap kamu tuh jangan dingin sih. Mungkin kayak kamu merespon dia, komunikasi kalian baik. Dia berharap gak ada yang berubah dari dalam diri kamu. Nah ini nih ada kayak, aku ngebacanya ini kayak tanggal ya, almanak. Jadi kayak seseorang yang mencari waktu yang tepat mungkin. Ya yang tadi aku bilang, dia kayak nunggu waktu yang tepat buat kapan datang ke kamu. Jadi dia lihat-lihat dulu nih, mood kamu kayak gimana, kabar kamu kayak gimana. Sambil menunggu kapan waktunya tiba, orang ini lebih fokus ke finansial dan karir aja. Dia bisa juga ketika ya mungkin dia datang atau menghampiri kamu, mungkin gak terlalu banyak bicara, apalagi kalau kalian masih marah sama dia. Dia cukup peka sih kalau kalian masih marah atau benci sama dia. Jadi sekalipun dia datang mungkin agak on off atau ya gak terlalu banyak bicara mungkin chat atau telepon ya sekedarnya aja. Dia mau lihat dulu sih respon kamu gimana ke dia. Masih marah kah, benci kah, ada penolakan kah, atau masih mau sama dia. Jadi dia masih bimbang ya. Oke, itu aja ya guys, ini zodiak dia. Zodiak dia, ada zodiak. Aku tuh ya abis minum kopi tapi ngantuk ya. Ini ada zodiak Scorpio, Aquarius, Pisces, Cancer, Sagittarius, Virgo, Aries, Libra, Gemini, dan satu lagi guys, ada Capricorn tapi kartunya jatuh. Aku malas ambil karena terlalu nggak perlu lah ambil, aku sebut aja ada Capricorn ya. Karena ini aku mau udahan, soalnya kayak tanggung banget aku stop nge-record cuma ambil satu kartu. Jadi aku sebutin aja tadi ada Capricorn ya. Please ya, bear with me kekurangan aku. Kak Dinda males, ya emang, terus kenapa? Oke, ini inisial hurufnya dia ya yang memilihmu. Aku sih gitu aja guys. Kalau netizen
ngejudge aku is okay, kalau netizen sayang sama aku is okay, kalau kalian mau stay di channel aku is okay, kalau kalian mau pergi juga is okay. Ini ada huruf Q, F, L, H, E, I, W, B, U, D, J, O, M, Y. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, wash your heart, mind, and soul. Bye. Good night atau good morning ya. Kalau diuploadnya besok pagi.